Kan ada satu riwayat yang dhaif yang menyebutkan bahwa di akhir zaman itu terjadi kesusahan, kepayahan, paceklik, maka kita harus menimbun harta, mengumpulkan harta di bunker-bunker. Itu halus semua itu, Pak. Ya, mana ada di akhir zaman orang selamat pakai duit, pakai emas, nggak ada. Yang selamat tuh pakai kolbu dia. Itu yang disebutkan di Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar. Karena kelompok kecil ini punya kolbu, kelompok besar itu tidak. Kelompok kecil itu jumlahnya dulu cuma 313. Tentara apa namanya? Jalut atau Tolut? Tolut. Tentara Tolut. Ternyata di situ ada Nabi Daud. 313 jumlahnya. Apa kata Allah? Jika kamu melewati sungai, jangan minum banyak-banyak. Minum itu pakai air, nggak boleh tamak. Jadi ngambil air tuh. Jadi nggak ngambil pakai gayung, nggak begitu. Udah belajar hikmat mereka dari dulu. Sederhana. Ini sekarang cuma diuji amat sedikit saja, baru pandemi udah ngomong kemana-mana ya, kita lapar, kita susah makan, ya salam. Baru zamannya begini kita udah ngeluh. Ntar kalau nanti ada zaman begitu jadi zombie kali ya, ya. Zamannya baru begini Pak, bencinya bukan main, kata-kata kasarnya bukan main. Saya nggak bisa bayangkan nanti. Wajar kalau pejuang akhir zaman itu gak banyak. Orang-orang yang kata-katanya terjaga, kolbunya terjaga, dan itu gak banyak. Kita dikit-dikit sudah mulai ini mereka tuh bukan musuh-musuh kita, yang ada sekarang itu. Belum. Sabar. Ini lagi ada semacam filter, dipisahin. Mana ashabus shimal, mana ashabul yamin. Lagi dipisah-pisah sama Allah ini. Tapi belum jelas Pak. Maka kalau tadi Bapak nyebutin kelompok yang tadi, ya belum juga, ya. Mereka jadi berubah dari tahun kapan ke sekarang. Siapa tahu berubah lagi, wallahu a'lam, ya kan? Maka kesimpulan hadis ini, jika hadis ini mengikuti manhaj Abu Daud, maka minimal dia saleh, hadisnya bagus. Berarti bisa dikatakan kemunculan Al-Mahdi nanti ketika terjadi ikhtilaf. Apa arti ikhtilaf? Perselisihan. Dan konteksnya menyebutkan Mekah Madinah, berarti kekuasaan yang ada di Haramain. Ya. Sekarang ya Saudi, Pak. Apakah nanti akan terjadi perselisihan anaknya Salman? Tidak disebutkan di hadis. Namun hadisnya mengarah ke sana. Kalau kita mau pakai hadis ini, masalahnya hadisnya tidak sampai derajat sahih. Maka tidak mesti hadis yang tidak sahih itu tidak terjadi, bisa jadi terjadi. Namun karena kekuatannya tidak kuat, kita tunggu saja Pak. Sekarang udah tengkar belum mereka? Ada syarat di situ, inda mauti khalifah, kita terjadi kematian khalifah. Di riwayat Ibnu Majah disebutkan yaktatil, saling berbunuhan. Lalu muncullah setelah itu panji-panji hitam. Tapi syaratnya satu kalau di Ibnu Majah, mati dulu khalifahnya. Nah itu cara membatalkan kalau pakai hadis. Apakah yang di Taliban sekarang itu panji-panji hitam Al-Mahdi? Belum tentu. Kenapa? Karena di hadis Ibnu Majah disebutkan mati dulu khalifahnya. Kalau dulu ustadz-ustadz yang dulu membahas hadis ini mengatakan ini adalah negara Saudi, kerajaan Saudi, maka mati dulu tuh raja Saudinya. Ini rajanya belum mati, ya kan? Itu satu, untuk membatalkan bahwa cocok logi ini tidak benar. Cocok logi bahwa apakah Taliban? Belum tentu. Sabar dulu Pak. Ini baru belum sampai sebulan. Setelah ini mereka perang saudara dulu kan? Nanti perang saudara dulu Pak. Coba aja lihat. Ustadz dia kan aswaja. Saya nggak ada urusan. Mereka mau aswaja, mereka mau aswah, asawah. Karena akidah dengan pergerakan semenjak tahun 2000-an sampai sekarang itu sudah nggak sejalan. Ada orang akidahnya Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Syafi'i.
pergerakannya pergerakan Khawarij banyak sekarang. Ya, ciri-cirinya itu saja, gampang benci, gampang melaknat orang, beda politik kafir atau beda politik sesat. Minimal itu, beda politik neraka. Ini udah kena Khawarij. Akidah dia awalnya Ahlussunnah, tapi rusak oleh persoalan politik. Saya nggak kunut, Bapak Pak Dokter kunut. Itu kita beda iman nggak, Pak? Neraka surga nggak? Iya apa nggak? Ini beda cara sholat loh. Beda cara sholat, neraka nggak? Beda politik, neraka nggak? Kalau cara sholat boleh beda, kenapa politik nggak boleh beda? Kenapa muamalat nggak boleh beda? Muamalat masalah bisnis, transaksi. Kalau riba pasti haram. Tapi GoFood, GoPay gimana, Pak? Penikmat ya Pak Bambang ya. Al-Mahdi itu disebutkan di sini ciri-cirinya nanti, ya. La walladzi nafsi biyadihi la taqumu sa'ah hatta tukallimu siba'ul insa wa hatta tukallimu ar-rajula azbata sawtihi wa syiraqu na'lihi wa yukhbiruhu fakhidhuhu bima ahdasa ahluhu ba'da. Hadis Tirmizi, ya. Hadis Imam Tirmizi, walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih. Nanti sebelum terjadi kiamat akan terjadi hal yang unik seperti zaman Nabi Sulaiman. Tukallimus siba al-ins, binatang buas berbicara kepada manusia. Gimana tuh Pak ceritanya? Mungkin nggak? Ini ahwal-ahwal akhir zaman nanti. Bapak masih ingat hadis yang menyebutkan bahwa di akhir zaman ketika perang antara Dajjal dan Al-Mahdi, pohon-pohon bebatuan berteriak, wahai umat Islam, di sini ada Yahudi, di sini ada musuh Allah. Ada kan hadisnya? Hadisnya sahih, hasan lah minimal, kalau kita gabung-gabung jadi sahih dia. Itu gimana cara dengernya, Pak? Emang pohon pernah kursus bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Hah? Pakai apa itu? Nggak mungkin itu bahasa seperti ini. Nggak mungkin. Lalu bagaimana caranya mereka itu berbicara kepada manusia? Sedangkan tadi hewan nggak pernah kursus. Bisa ngomong nggak, Pak? Yang paling mirip sama kita kalau suaranya apa kan burung beo. Tapi dia kan nggak ngerti. Itu sahabat kita Bang Dik doang ngelatih burung beo baca la ilaha illallah, Pak. La ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Pagi-pagi nyapa pakai la ilaha illallah. Meninggal mati nggak pakai la ilaha illallah. Karena dia burung beo, cuma baca dengan mulutnya, tidak baca dengan kolbunya. Maka udah mulai dari sekarang belajar ilmu kolbu, Pak. Bukan ilmu kebatinan ya. Ilmu rohani, ilmu zikir, ilmu berdialog dengan kolbu. Apa kata Nabi? Istafti kolbak, berbicaralah dengan hatimu, minta fatwa ke hatimu. Jangan otak dulu yang ngomong, apalagi emosian dulu yang ngomong. Nanti kan orang panik semua, maka ikut Dajjal. Panik, urusan perut semua rata-rata. Jadi hati-hati. Calon-calon tentara Dajjal, calon-calon pergerakan Dajjal itu cari cuan lewat pergerakan, ya, nyari untung. Maka jangan sampai gerakan-gerakan akhir zaman yang ada itu dimanfaatkan, ya. Kalau buat pesantren akhir zaman silakan, tapi kalau mau buat perumahan akhir zaman itu bohong, ya. Kita katakan dari awal nih, antum jangan bohongi umat. Nanti semuanya akan berbaiat kepada Al-Imam Al-Mahdi di Mekah, bainar rukni wal maqam. Maka untuk apa perumahan akhir zaman? Nggak ada untungnya. Mau cari untung, mau eksploitasi umat. Kalau mau buat pesantren, buat aja pesantren akhir zaman, nggak ada masalah, ya.
Tapi jangan pernah kemudian mengatakan ini perumahan untuk menyambut Al-Mahdi. Al-Mahdi kebutuh rumah dia. Ya, dia bisa tidur di mana aja, Pak. Rasulullah bisa tidur di mana aja gak? Rasulullah itu tidur matanya merem, tapi kolbunya kan jalan. Sama Al-Mahdi juga begitu, dia nggak butuh tidur. Matanya tertutup, tapi kolbunya terbuka. Yanamu ainayya wala tanamu qalbi. Mataku tidur, hatiku tidak tidur. Ini sekarang Pak Dokter berapa jam sehari normalnya? 6, bukan 8. Kayaknya udah didiskon sama Pak Dokter nih. 6 sampai 8 ya. Waduh, keburu kiamat, Pak. Keburu musuhnya Al-Mahdi kuat kalau kita masih tidur segitu. Kalau tidur masih segitu, nggak ada energi rohani kita. 8 atau 6 jam itu kan jam tidur, jam malam semua. Kapan tahajudnya? Kapan dia mengisi kolbunya dengan nama Allah? Ya kan? Nabi Muhammad itu walaupun tidur, itu cuma tidur-tiduran, Pak, aslinya. Kenapa? Kalau tidur nyenyak itu, matanya tertutup, kolbunya kan nggak mimpi apa-apa. Kalau Nabi kan nggak bisa, Nabi mikirin umatnya terus. Maka Allah perjalankan ruhnya untuk melihat masa depan dan masa lalu. Maka Nabi Muhammad tahu nasabnya semua orang. Nabi Muhammad tahu apa kejadian pada seseorang. Diizinkan Allah. Dikasih tahu, bukan sang Muhammadnya yang tahu, tapi diberi tahu. Taib.